Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita masih diberi kesempatan untuk belajar bersama melalui tayangan video sederhana ini. Ananda sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang persilangan. Nah, di bahasan kali ini diharapkan Ananda yang pertama dapat menjelaskan beberapa istilah penting dalam persilangan. Yang kedua, diharapkan Ananda dapat menjelaskan tentang persilangan monohibrid atau persilangan dengan satu sifat beda. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama, persilangan. Nah, persilangan dalam biologi adalah perkawinan dua individu dengan karakteristik genetik yang berbeda. Nah, beberapa istilah dalam persilangan. Yang pertama adalah parental, P. Bahasa kita induk. Nah, untuk induk ini ada dua jenis, yang berkelamin jantan dan yang berkelamin betina, baik tumbuhan, hewan, maupun pada manusia. Yang kedua adalah keturunannya yang disebut dengan istilah filial, disimbolkan dengan huruf F. Yang ketiga ada istilah gamet, yang berarti adalah sel kelamin. Selanjutnya ada istilah fenotip, yaitu ekspresi sifat individu yang tampak oleh indera. Misalnya rambut lurus, mata sipit, rasa manis pada jeruk, rasa asam pada jeruk. Nah, sifat-sifat itu dapat dideteksi oleh indera. Kemudian yang kelima ada istilah genotip, yaitu ekspresi sifat individu yang tak terlihat dan terekspresi dalam gen. Karena posisinya di dalam gen, maka sifat tadi tak kelihatan oleh indera. Nah, sifat ini dalam bahasan biologi biasanya disimbolkan dengan pasangan huruf. Nah, kemudian ada istilah dominan, yaitu sifat yang menang atau sifat yang muncul pada suatu individu. Kemudian yang berikutnya ada sifat resesif, yaitu sifat yang tertutupi atau sifat yang kalah dengan sifat yang dominan tadi. Yang kedelapan ada istilah homozigot, yaitu susunan gen pada organisme yang memiliki pasangan alel yang sama. Misalnya gennya disimbolkan dengan pasangan huruf T besar dan T besar. Berikutnya ada istilah heterozigot, yaitu susunan gen pada organisme yang memiliki pasang alel yang tidak sama. Nah, kalau pada homozigot tadi, pasangan hurufnya T besar, pada heterozigot berarti pasangan hurufnya tidak sama. Yang satu T besar, satunya T kecil. Yang ke-10 ada istilah intermediate, yaitu sifat tersembunyi yang akan muncul jika gen dalam keadaan homozigot. Atau dalam istilah lain, ini sifat yang sama-sama kuatnya, sehingga kedua-duanya berpengaruh. Misalnya pada persilangan bunga mawar putih dengan bunga mawar merah, jika putih dan merah sama-sama dominan, maka keturunan yang akan dihasilkan bisa jadi kombinasi dari putih dan merah sehingga menghasilkan sifat antara putih dan merah.
atau sifat warna merah muda. Nah, istilah-istilah lain silakan Ananda baca pada tampilan ini karena waktu kita yang terbatas. Baik, kita lanjutkan ke bahasan berikutnya tentang persilangan monohibrida. Nah, persilangan monohibrida ini adalah persilangan dua individu yang melibatkan satu sifat beda. Misalnya, sifat yang kita silangkan adalah sifat warna. Nah, misalnya, kacang ercis berbunga ungu yang punya sifat dominan disilangkan dengan kacang ercis berbunga putih yang bersifat resesif. Nah, untuk memahami persilangan ini, silakan ikuti urutan alur dari penentuan induknya sampai nanti hasil keturunannya. Oke, kita mulai dari yang pertama. Kita tentukan dulu induknya, parentalnya. Nah, di sini ada dua individu. Yang pertama kacang ercis yang berbunga ungu. Tanda ini adalah tanda jantan. Kemudian disilangkan dengan kacang ercis berbunga putih. Nah, kemudian kita tentukan fenotipnya berikutnya. Berikutnya kita tentukan fenotipnya. Nah, fenotip itu kan sifat yang tampak. Nah, dari gambar ini, maka sifat fenotipnya adalah ungu. Kemudian fenotip untuk yang satunya putih. Nah, dari dua warna ini kita tentukan genotipnya. Ingat, dalam penentuan genotip kita lihat mana yang dominan, mana yang resesif. Yang dominan kita simbolkan dengan pasangan huruf besar, sementara yang resesif kita tandai dengan pasangan huruf kecil. Nah, misalnya untuk gen warna ungu ini kita simbolkan dengan huruf U. Karena dominan, maka kita tuliskan dengan huruf U. Kemudian disilangkan dengan ercis berbunga putih karena dia resesif, maka pasangannya kita tuliskan dengan huruf U kecil. U kecil, U kecil. Jadi antara dominan dan resesif hanya kita bedakan dengan tulisan hurufnya saja, tidak berdasarkan warnanya. Artinya kalau U besar ini berarti ungu dominan, U kecil putih resesif. Oke. Nah, dari genotip tadi kita tentukan gametnya. Nah, gamet kita lihat dari pasangan alelnya ini. Kalau UU besar, karena dia homozigot, maka gametnya adalah U besar saja, satu aja, U. Sementara kalau U kecil berarti gametnya U kecil. Nah, kita tuliskan pada langkah berikutnya untuk menentukan gamet. Ini yang jantannya tadi U besar, betinanya U kecil. Nah, berarti gamet atau sel kelaminnya U besar,
silang dengan U kecil. Maka hasil persilangannya ini menghasilkan U besar kali U kecil, seperti di matematiknya. U besar, U kecil. Nah, kalau dilihat dari pasangan hurufnya ini, maka hasil turunan pertamanya mengandung gen ungu dan gen putih. Karena gen ungu dominan, maka hasil persilangan pertama ini akan menghasilkan kacang ercis yang berbunga ungu. Oke, jadi keturunan pertama dari persilangan tersebut akan menghasilkan 100% kacang ercis yang berbunga ungu. Nah, bagaimana kalau hasil keturunan pertama ini disilangkan dengan sesamanya? Kita lihat proses berikutnya. Oke, hasil keturunan pertama tadi dijadikan induknya, jadikan induk berikutnya. Kedua-duanya berwarna ungu. Seperti langkah sebelumnya, kita tentukan fenotipnya, kemudian ini warna ungu, ini juga ungu. Nah, genotipnya ini sudah berbeda dari genotip induk yang pertama tadi, karena di sini sudah ada kandungan putihnya. U besar, U kecil. Ini juga U besar, U kecil. Nah, dari sini ada dua gamet yang dimiliki oleh masing-masing individu, U besar dan U kecil. Jadi kalau ditulis seperti ini, U besar, U kecil, yang jantan, yang betina juga U besar dengan U kecil. Nah, untuk menentukan hasil persilangannya bisa kita lakukan secara manual begini. Pertama kita silangkan U besar dengan U besar yang pertama ini. Yang kedua, U besar dengan U kecil. Yang ketiga, U kecil dengan U besar. Yang keempat, U kecil dengan U kecil. Oke, kalau kita buat tabel biar lebih mudah, maka pasangan hasil persilangan tadi bisa kita buat dalam bentuk tabel supaya lebih mudah. Ini jantan, yang betina. Nah, di sini di baris yang pertama kita letakkan gametnya. Di gametnya ada dua kan, U besar, U kecil. Yang untuk betina juga sama. U besar, U kecil. Nah, seperti langkah tadi, U besar kita silangkan dengan U besar ini. Dapatlah U besar, U besar. Kemudian U besar dengan U kecil, hasilnya U besar, U kecil. Kemudian U kecil dengan U besar. Nah, tak peduli mana yang dikalikan terlebih dahulu, tapi dalam penulisan hasilnya harus kita tuliskan yang dominan di urutan terlebih dahulu. Jadi U besar, U kecil. Kita boleh mengatakan U kecil, U besar, tapi dalam penulisan U besar, U kecil. Yang terakhir, U kecil disilangkan dengan U kecil, hasilnya U kecil,
U kecil. Oke, dari hasil persilangan ini kita bisa menentukan perbandingan fenotip yang dihasilkan. Nah, kalau U besar ini berarti fenotipnya ungu ya, karena ungu dominan kan. Begitu juga dengan U besar U kecil, karena ada yang dominan, maka dominannya ini yang menutupi sifat yang putih tadi. Ini juga ungu. Ini ungu. Hanya satu yang putih, karena ini U kecil berarti dia putih. Oke, kesimpulannya dari hasil persilangan ini pada keturunan kedua didapatkan 3 ercis yang berwarna ungu dan 1 ercis yang berwarna putih. 3 ercis ungu, 1 yang berwarna putih. Nah, bagaimana dengan perbandingan genotipnya? Nah, kalau kita lihat macam genotipnya, ini terdapat 3 macam. Yang pertama U besar. Yang kedua U besar U kecil. Ini kan sama ini. Kemudian yang ketiga U kecil. Jadi ada 3 macam genotip dari hasil persilangan kedua. 3 macam genotip. Oke, inilah persilangan dengan satu sifat beda sampai pada turunan kedua. Nah, bagaimana kalau 2 sifat beda? Nah, nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Demikian, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.